Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprasida Nika Putri dari kelas C14 Manajemen NPM 1012171. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Quran. Yang pertama yaitu ada definisi Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah Allah yang memberikan pengertian bahwa Al-Quran bukan merupakan ucapan maupun gubahan Nabi Muhammad SAW ataupun malaikat maupun manusia atau makhluk lain. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui wahyu. Keberadaannya sebagai wahyu memberikan jaminan kesempurnaan dan kebebasannya dari kekurangan sebagaimana yang ada pada semua kitab selainnya. Kebenarannya yang ada di dalam adalah mutlak. Di dalam itu ada juga mukjizat. Mukjizat adalah hal luar biasa yang diberikan kepada para nabi sebagai bukti kenabiannya. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan abadi. Kemukjizatannya dapat dilihat dari keorisinalannya. Belasan abad kitab ini sudah tidak berubah isinya meskipun hanya satu huruf. Demikian hingga akhir zaman nanti. Allah telah menjamin untuk menjaganya sehingga tidak akan pernah mengalami perubahan. Kemukjizatan lain dilihat dari kesempurnaan bahasa dan kandungannya. Diturunkannya ke dalam hati Muhammad SAW, keberadaannya sebagai wahyu yang diturunkan ke dalam hati memberikan pengertian bahwa ia bukan sekedar dibaca atau dihafal dengan lisan. Al-Quran akan efektif memberikan manfaat kalau interaksi dengannya merupakan interaksi qalbiyah dari hati. Interaksi inilah yang akan menggerakkan hingga terciptanya perubahan. Hubungan lisan akan menghasilkan perubahan lisan. Demikian bila dengan hubungan hati. Hati yang berubah akan mampu menggerakkan seluruh sendi kehidupan. Diriwayatkan secara mutawir, informasi agama dalam Islam harus melalui periwayatan yang dapat dipertanggungjawabkan validitas dan reliabilitasnya. Mutawatir adalah riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang adil, yang memiliki kredibilitas moral, sempurna hafalannya, dan tidak mungkin sepakat bohong. Seluruh ayat-ayat Al-Quran sampai kepada kita dengan derajat periwayatan yang demikian. Membacanya merupakan ibadah karena ia adalah kalamullah, artinya membacanya merupakan ibadah. Membacanya merupakan indikasi keimanan seseorang. Semakin besar iman seseorang itu semakin intens membaca Al-Quran. Pahala besar akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mukmin yang membacanya. 1 huruf dibalas dengan 10 pahala. Alif Lam Mim, bukan 1 huruf tapi 3 huruf. Yang kedua yaitu nama-nama Al-Quran. Di sini nama-nama Al-Quran salah satunya Alkitab karena ia diambil dari kata kataba, artinya menulis. Kitab sama dengan maktub berarti yang ditulis. Di samping dihafal oleh Rasulullah dan para hafiz, sejak awal Al-Quran sudah ditulis oleh tim pencatat Al-Quran dari kalangan sahabat. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin keasliannya. Nama ini memberikan pesan agar kita membacanya. Yang pertama ada Al-Huda yaitu petunjuk, Al-Furqan pembeda. Terus selanjutnya ada Ar-Rahmah artinya rahmat yang karena keberadaannya merupakan wujud rahmat dari Allah bagi umat manusia. Yang selanjutnya ada An-Nur artinya cahaya, Asyifa obat, Al-Haq kebenaran, Al-Bayan yaitu penjelasan, Al-Mau'iyah yaitu nasihat, Az-Zikr peringatan. Di sini juga ada kedudukan Al-Quran. Nama-nama tersebut menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran, antara lain kitab berita dan kabar tentang berbagai yang telah sedang akan terjadi. Yang selanjutnya ada kitab hukum dan syariat, kitab jihad, kitab tarbiyah, dan pedoman hidup yang menjadikannya sebagai panutan dalam hidup mereka. Yang ketiga yaitu ada konsekuensi iman kepada Al-Quran. Iman kepada Al-Quran menuntut beberapa hal yang harus dipenuhi oleh orang yang telah menyatakan beriman kepadanya. Keimanan itu tidak sempurna, bahkan patut dipertanyakan kebenarannya apabila ia belum memenuhi konsekuensi. Di antaranya adalah akrab dengan Al-Quran. Karena sebaik-baiknya bagi kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan mahraj tajwidnya merupakan indikasi keimanan seseorang. Yang kedua ada pemahamannya. Hal ini dilakukan dengan mempelajari dan mengajarkannya makna secara baik karena sebagian ayatnya dipahami secara konseptual. Yang ketiga ada penerapannya. Apa yang telah dipahami hendaklah diterapkan dalam kehidupannya. Yang selanjutnya adalah penghafalan dan penjagaannya.
dan mendidik dirinya dengan Al-Quran, memuat nilai-nilai ajaran yang ideal, sementara manusia dan kehidupan di sekitarnya terkadang jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Selanjutnya yaitu ada manfaat Al-Quran bagi umat manusia sangat besar, yaitu Al-Quran telah ditinggalkan bahkan oleh kaum muslimah sendiri. Akibatnya umat manusia menghadapi berbagai problem yang tidak ada habis-habisnya. Hukum yang ada di dalam Al-Quran adalah petunjuk yang menyerahkan. Siapa yang tidak menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk berarti menggunakannya selainnya, yaitu ada kesempitan dan kesesakan, kehidupan yang sempit, dan kebutaan mata hati. Ada juga kekerasan hati. Yang kelima yaitu syarat mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Dalam Al-Faid mengatakan bahwa kita akan mendapat manfaat dari Al-Quran apabila telah terpenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberi pengaruh Al-Quran kepada tempat yang menerimanya, yaitu hati yang hidup dan tidak ada yang mengelang. Yang pertama, sikap untuk menghadapi Al-Quran, yaitu pada sikap sopan terhadap Al-Quran, telaki dengan sebaik-baiknya, memperhatikan tujuan asasi diturunkannya Al-Quran. Selanjutnya ada mengikuti cara interaksi para sahabat RA dengan Al-Quran dan memasuki Al-Quran tanpa membawa persepsi, pemahaman, dan keyakinan masa lalu. Imam Ahmad mengatakan bahwa siapa yang ingin berdialog dengan Allah hendaklah ia membaca Al-Quran. Sayyid Qutb mengatakan bahwa hendaklah ia merasakan seakan-akan wahyu itu sedang turun kepadanya secara langsung. Sekian dari saya, Putri. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.